Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Kini sebuah makalah tentang Ahlussunnah wal Jamaah, pemersatu umat oleh Ali Yasyir. Jawaban untuk H. Jarnawi Hadikusumo. Para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan H. Jarnawi Hadikusumo. Selanjutnya kita singkat HDH dengan judul Lagi-lagi Ahlussunnah wal Jamaah, yang termuat atau dimuat di dalam harian Pelita tanggal 29 April 1985. Saya sambut dengan senang hati dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Tanggapan HDH yang cukup panjang memang memperjelas pendiriannya. Akan tetapi dari sisi lain mengaburkan uraian saya. Dan mungkin banyak pembaca nan budiman terkecoh karenanya. Maka saya merasa terpanggil untuk memberi jawaban lagi agar permasalahannya menjadi jelas secara istilah. Yang ingin saya kemukakan terlebih dahulu ialah masalah al-jamaah. Dari uraian saya yang diturunkan di dalam harian Pelita tanggal 5 April 1985, jelas sekali bahwa yang saya tolak dengan dua alasan ialah ungkapan Ahlussunnah yang dipisahkan dengan wal jamaah dan dipersamakannya al-jamaah di sini dengan al-jamaah dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud. Jika dipisahkan cukup berbahaya. Bayangkan bahayanya bisa seseorang hanya mengikuti sahabat tanpa mengikuti sunnah Nabi, alias inkaru sunnah. Mengikuti Al-Quran suci tanpa sunnah Nabi saja berbahaya, apalagi hanya mengikuti sahabat Nabi dan mengingkari sunnah, kan lebih berbahaya lagi. Sekali lagi saya tegaskan, yang saya tolak ialah jika para sahabat dimasukkan al-jamaah yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Akan tetapi bisa saya terima jika para sahabat dimasukkan di dalam al-jamaah yang dinyatakan di dalam ungkapan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pagi-pagi benar saya katakan, memang benar para sahabat al-jamaah di dalam ungkapan Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya itu. Dan pada bagian lain saya katakan umat dalam Quran adalah semakna dengan kata jamaah dalam hadis Nabi. Jamaah di sini dalam arti istilah, bukan dalam arti lugawi.
sekelompok orang misalnya kaum Quraisy Mekah bukankah merupakan satu jamaah meskipun mereka terdiri dari ratusan orang bahkan ribuan orang, akan tetapi sebaliknya kaum muslimin pada zaman permulaan meskipun kelompok mereka hanya terdiri dari 5 orang saja adalah satu jamaah sebab mereka tunduk pada satu pimpinan di dalam melaksanakan satu program untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan satu cara atau kitoh perjuangan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sekelompok orang misalnya kaum Quraisy Mekah, bukankah mereka itu satu jamaah? Saya ulangi lagi, saya tegaskan, sekelompok orang misalnya kaum Quraisy Mekah bukan merupakan satu jamaah meskipun mereka terdiri dari ratusan orang bahkan ribuan orang. Akan tetapi sebaliknya kaum muslimin pada zaman permulaan meskipun kelompok mereka hanya terdiri dari 5 orang saja adalah dinamakan jamaah sebab mereka tunduk kepada satu pimpinan atau imam dalam melaksanakan satu program untuk mencapai satu tujuan dengan menggunakan satu cara atau kitoh perjuangan. Yang saya maksud 5 orang di sini ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin atau imam, dan 4 sahabat. Yang pertama yaitu Siti Khadijah, istri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya HDH mau menerima arti jamaah secara istilah ini, ingat, sholat jamaah ini selalu dalam arti istilah bukan harfiah. 100 orang yang bersama-sama sholat, takbirannya sama, rukuknya sama, sampai selamanya bersama-sama bukanlah salah satu jamaah jika tidak ada imamnya. Sebaliknya, meskipun hanya 2 atau 3 orang mengerjakan sholat bersama, tetapi salah seorang di antara mereka menjadi imamnya, adalah dinamakan sholat jamaah dalam arti yang sebenarnya. Saya yakin Hajarnawi Hadikusumo tidak akan menyimpulkan tulisan saya sebagai berikut. Kesimpulan yang saya tarik itu telah ditolak oleh Ali Yasir karena menurut pemahamannya kesimpulan saya itu berarti bahwa jamaah dimaksud hanya terdiri dari sahabat saja tanpa mengikut sertakan umat Islam lainnya. Kesimpulan ini tendensius, berbahaya karena mendiskreditkan seseorang. Saya ulangi lagi karena ini hal penting. HDH tidak akan menyimpulkan tulisan saya sebagai berikut. Kesimpulan yang saya tarik itu telah ditolak oleh Ali Yasir karena menurut pemahamannya kesimpulan saya itu berarti bahwa jamaah dimaksud hanya terdiri dari sahabat saja tanpa mengikut sertakan umat Islam
lainnya. Kesimpulan ini tendensius, berbahaya karena mendiskreditkan seseorang. Saya kira saya cukupkan sekian dulu kajian ini, risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.